Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dil haq liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Ibu bapak yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita senantiasa panjatkan syukur kehadirat Allah Ta'ala, di mana pada saat ini kita semua masih diberikan keberlimpahan kehidupan, baik itu yang berupa kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, di mana semua itu karena keberlimpahan Allah Ta'ala. Marilah kita kaji bersama, belajar untuk mendapatkan tambahan ilmu dari Allah Ta'ala yang berupa ayat-ayat, di mana ayat itu adalah sebuah tanda, dan tanda itu adalah untuk kita semua. Sesuai dalam undangan di WA ya, bahwa topiknya adalah menarik ya, energi kasih sayang Tuhan. Kalau kita melihat beberapa ayat, misalnya dalam surah Maryam ayat 96, bahwa Allah itu memberikan kasih sayang atau memberikan atau menanamkan, maksud saya menanamkan kasih sayang ini kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, maka orang yang beriman dan beramal soleh seharusnya memang sebagai penebar kasih sayang. Kasih sayang itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Al-Qur'annya adalah rahmat. Maka kalau orang namanya rahmat, itu ya harus menebar kasih sayang. Jangan sampai namanya rahmat tapi tidak menebar kasih sayang. Dan kalau kita melihat dalam Al-Quran, itu ada istilah 7 langit. Secara makrokosmos bisa diartikan di atas kita 7 tata surya, planetnya apa, langitnya, kalau masuk galaksi, supercluster dan sebagainya. Tapi secara mikrokosmos, karena diri kita ini juga ayat, juga tanda, maka yang namanya langit itu adalah di atas. Jadi leher ke atas ini ada 7, 2 telinga, 2 mata, ya, 2 pendengaran, 2 penglihatan, 4 2 lubang hidung, 6 dan 1 pembicaraan mulut, 7. Dan untuk yang bawah itu hanya 2, maka ada 9 manusia itu lubangnya. Kalau bahasa Jawa itu Poro Pin Sepuh itu kan lagi semedi nutupi babahan hawa songo, maksudnya gitu. Nah, ini kalau kita dari sisi Al-Quran ya, langit 7 ya, ini adalah kita mengoptimalkan apa yang leher ke atas. Jadi investasi kita itu leher ke atas. Tapi biasanya kebanyakan orang itu investasi leher ke bawah.
Yang dipikir itu leher ke bawah. Besok kulinernya dia gitu. Itu leher ke bawah. Besok makan apa ya, jajan di mana ya, masak apa ya, ini kan leher ke bawah. Jarang yang saya ingin dapat ilmu pencerahan, baca buku yang baik atau tafsir yang baik ataupun apa, nyetel YouTube Qurani yang baik dan lain sebagainya. Jarang, maka sedikit yang beriman. Maka tujuh langit. Maka kalau ada orang yang langitnya ini pusing, itu kan ada istilah pusing 7 keliling tuh, nggak ada pusing 9 keliling. Maka obatnya juga bintang 7, orang naik bintang 9. Nah itulah, maka kita mengoptimalkan ya, yang ada di atas ini supaya kita ini mendapat nikmat ruhani, karena Al-Quran itu selalu bicaranya dengan jiwa. Kalau badan jasmani ya itu kan jarang istilahnya cuma kamu makan yang halal thayyibah, jangan melebihi batas itu. Tapi kalau sudah selesai ya sudah ya. Cuma karena manusia itu kan bahasanya halus. Ya. Kalau manusia meninggal itu dimakamkan, kan halus bahasanya. Kalau hewan itu dibuang, hakikatnya kan sama toh jana ya. Wong manusia ini jana ya dibuang asine. Kadang dia seraka kanggo ning omah ya buang ning kidul kono gitu kan. Sama dengan hewan tadi, cuma bahasa manusia itu bahasanya halus supaya baik ya, oleh Rasulullah dikafani dulu dan akhirnya sama-sama ya dibuang. Tapi bahasanya karena manusia itu bahasanya indah ya, kayak akal, kayak cerdasan, ya aja mosok dibuang, mosok kemen gitu. Janjane podo janjane. Ya. Tapi kalau kita nyadari sendiri, wah iya ya aku sok janjane ya akhirnya gur dibuang. Nah, itu tidak ada kemelekatan akhirnya. Tapi kalau bahasanya ya memang kita menghormati yang lain itu dimakamkan kan begitu. Itu karena manusia diberi kecerdasan, diberi ya itu. Dan setiap benda itu memang juga punya kecerdasan ya. Untuk kita berkasih sayang dengan hewan, tumbuh-tumbuhan ya. Ya ini sebagai pengalaman, karena kalau belum mengalami saya juga tidak cerita Pak. Jadi saya dulu juga makan daging, makan ini dan sebagainya itu ya biasa saja, tapi agak semi vegetarian itu karena saya ada pengalaman. Suatu saat saya beli mentok itu ke Tanjung Juwiring sana. Kelihatannya mau saya sembelih, itu kok bahasane iki kaya nangis ngono lho. Aku yo piye iki ngono. Lah tak sembelih sama anak saya itu sudah putus anunya Pak, terbang. Saya kaget nih. Aku rumangsa dosa. Wong jano wis anu kok mabur ya. Terus akhirnya saya saat itu berpikir, wah yo saya akan mengurangi makan daging gitu. Bukan karena ini untuk mungkin dia yang lain punya masalah apa pengalaman sendiri ya. Ini cuma pengalaman dalam arti oh iya kasih sayang itu seperti itu ya. Itulah. Jadi kita ternyata ya segala sesuatu itu ada manfaatnya, ada pelajarannya. Terus dalam kita menarik energi kasih sayang Tuhan, kalau oleh Allah itu kan Bismillahirrahmanirrahim, itu setiap surat ya kan ada 114 surat yang basmalah dibaca dan diberi nomor ya, maksud saya basmalah yang diberi nomor itu hanya Al-Fatihah. Lantas Al-Baqarah sampai An-Nas itu ada basmalahnya, kecuali At-Taubah surat 9 tidak ada basmalah, itu tidak dikasih nomor. Tapi karena untuk melengkapi 114 basmalahnya itu di dalam surat An-Naml, Nabi Sulaiman kirim surat kepada Ratu Bilqis pakai basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Berarti basmalah juga 114, tapi yang pakai nomor hanya Al-Fatihah. Nah, maka setiap surat hampir ada basmalah, itu artinya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi kadang kita diberi dogma Allah itu
kejam, Allah itu menyiksa, Allah dan sebagainya. Sebenarnya kalau ada orang tersiksa itu karena perbuatannya sendiri, karena kefasikannya sendiri, karena kufurnya sendiri, karena munafiknya sendiri, karena musyriknya sendiri. Itulah karena sudah ada program, dan di semesta ini ya, ini sudah Allah memprogramkan berlaku untuk manusia yang ada di semesta ini. Misalnya hukum sebab akibat, mingkulin sain sababa, kemudian di situ mengandung juga tabur tuai. Kalau kita ingin bahagia, itu memang harus membahagiakan orang lain. Tanpa kita memberikan bahagia orang lain, kita tidak mungkin bahagia. Kalau kita ingin tentram, itu juga menenteramkan orang lain. Ini ada transaksional dengan semesta itu seperti itu. Kalau kita tidak menabur kok menuai, itu kan hukum alamnya tidak bisa. Maka di sini kasih sayang Allah itu ya kita memang menyayangi. Maka dalam riwayat itu kan siapa yang tidak menyayangi yang di bumi, yang di langit tidak menyayangi. Nah itu artinya ya memang Allah programnya seperti itu. Nabur mesti menuai. Sebab ada akibat. Nah oleh karena itu ya, banyak ayat-ayat dalam Al-Quran itu di belakangnya ditutup dengan la'allakum turhamun, agar supaya kamu sekalian itu turhamun, disayangi. Ya ini fi'il mabni majhul ya, turhamun dari rohima ya, kan menjadi turhamun, supaya kamu disayangi. Salah satunya misalnya dalam surat Al-Imran ayat 132 itu kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa atiullaha wa rasulah la'alakum turhamun. Taatlah pada Allah dan Rasul supaya kamu sekalian itu disayangi, mendapat rahmat kasih sayang Allah ya. Kasih sayang Allah. Maka Rasul tidak ada, kemudian istilahnya harus kita mengikuti apa? Al-ulama warasatul anbiya. Nah, al-ulama itu siapa? Kemudian harus melihat dalam Al-Quran surat Fatir ya, ayat 27 28 itu yang 27-nya itu menerangkan tentang hujan, tentang angin, tentang semesta. Kemudian yang takut pada Allah adalah dari ulama. Jadi orang yang ulama itu termasuk yang juga mengetahui astronomi, pengetahuan yang di luar itu, karena disitulah program-program Allah tersampaikan. Karena nanti ayat Al-Quran itu dengan saintifik, hal yang baru khususnya di alam semesta dan ilmu kesehatan itu sangat simetri dan saling menjelaskan, saling menerangkan. Makin dibukakan makin kelihatan, makin dibukakan. Kalau misalnya di langit sana, di angkasa itu pada jutaan frekuensi hilir mudik ya, kelihatannya ruang kosong. Tapi hilir mudik yang namanya apa itu, saluran-saluran, ada frekuensi radio, ada frekuensi SMS, itu kan singkatan semua, WA, Facebook, Messenger lain dan lain banyak sekali, itu lewat ruang kosong itu semua. Nah itu bagi yang mungkin tidak paham dengan ilmu fisika, ilmu astronomi, ilmu kosmologi, kemudian tentang penciptaan semesta, itu juga mungkin tidak percaya. Dan itulah maka kalau Al-Quran menerangkan bahwa manusia itu sudah diberikan yang namanya kitabul marqum, kitab rekaman di dalam diri kita masing-masing, itu sesuai dengan apa yang terjadi dengan ilmu pengetahuan. Kita lahir jedet ya, kita lahir itu sudah DNA-nya itu sudah miliaran. Nah itu DNA itu mengandung data-data yang kita hidup ini harus kita urai. Maka kita ketemu si A, ketemu si B, itu adalah penguraian data kita semua. Dan itu adalah kasih sayang Allah, dan kita ya bersyukur sekali bisa ketemu dengan ya ayat-ayat Allah yang di situ mendapatkan pengertian, petunjuk, mendapatkan pencerahan, ada perubahan. Sehingga kalau ada perubahan pada yang lebih baik, disitulah puncak dari pencerahan itu.
Nah, oleh karena itu kita menarik energi kasih sayang Tuhan. Tuhan itu tidak, namanya kasih sayang itu tidak dibatasi, Pak. Biasanya orang kan, wah ini bukan atribut kita, ini bukan komunitas kita, ini bukan ini, Mas, biarkan saja. Bahkan kalau sampai itu yang parpol dan lima itu partai dan beda-beda itu langsung dijelekan dan sebagainya, itu kan suatu kasih sayangnya, ya. Maka kalau rapat dimulai dengan basmalah, mari kita baca basmalah. Semua mengucapkan, membuka dengan basmalah. Kemudian salamnya juga doa supaya selamat mendapatnya berkah rahmat. Tapi dalam rapat padu, ayailan apa? Ngetungi podo, ngetungi kepelan. Nek perlu kursinya diangkat. Nah ini kan namanya kan tidak tahu hakikat. Kalau orang tahu hakikat, ya sudahlah. Musyawarah itu sesuai dengan Al-Quran. Kalau sudah ada kesepakatan, ya kita serahkan pada Allah. Namanya musyawarah. Tapi kalau tidak paham basmalah, tidak paham tentang salam, yang terjadi itu. Jadi cuma lip service, cuma di bibir salamnya sama basmalahnya itu. Tidak ada energi. Tapi kalau kita baca basmalah ada energi, ya. Maka kenapa kalau orang itu mau makan suruh berdoa, Pak? Ya. Mengingatkan kita, ya. Ini saya juga mengingatkan saja. Saya minum aqua ini melibatkan bukan hanya 100 orang yang bikin plastik, bikin nyetak airmu ini, kemudian air ini diambil dari pegunungan atau dari mana, terus yang masukkan ke sini sampai ke distributor, ke pengecer, terus sampai sini melibatkan berapa orang? Banyak sekali. Inilah kalau kita wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Takwalah apa? Berkasih sayanglah, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu sekalian. Nah, maka kita dalam berkasih sayang, berbuat baik itu tidak dibatasi. Maka manusia kan supaya kasih sayang itu apa? Hubungannya dengan kelembutan, dengan kelenturan. Kalau lembut, lentur, kasih sayang itu akan bahagia. Manusia itu punya otak, Pak. Yang satu rasa, satu rasio. Kalau mau bahagia, enggak usah dipikir, enggak usah pakai rasio. Bahagia saja. Tapi kalau pakai pikiran rasio, wah aku bahagia nek anakku wis nyambut gawe. Aku bahagia nek wis duwe Pajero. Nah ini namanya pakai pikiran. Tapi kalau ingin bahagia, saat itu juga, sekarang ini juga kita putuskan bahagia. Ini namanya kita bisa rasa. Lah rasa ini, bahagia ini ada di mana-mana. Bahkan orang di kolong jembatan pun bisa bahagia. Tapi yang di gedung tingkat sana, di uber-uber KPK punya masalah, tidak bahagia. Padahal mobilnya banyak misalnya gitu. Orang yang tidak merasa cukup, itu kan sudah kaya, korupsi itu kan tidak merasa cukup. Beda orang-orang desa itu merasa cukup, itu bahagia sekali. Ya. Inilah perbedaan keadilan Allah di semesta ini. Maka kita ya untuk menarik energi kasih sayang Tuhan, ya kita harus apa yang Allah berikan itu kita syukuri, kita nikmati. Ya, kenapa suruh bahagia? Kan sering kita kaji. Surat Toha ayat 2 itu, tidaklah aku menurunkan Al-Quran itu supaya kamu menjadi susah. Artinya redaksinya dibalik, ya supaya kamu itu suka, supaya kamu bahagia, kan begitu. Harusnya, tapi kalau wah, ngaji sana kemari kok enggak bahagia, nah perlu apa yang dirubah, ya. Maka kalau kita ngaji itu ben ora diarani wong soleh, solikah, tapi kita dalam hati ingin berubah yang lebih baik. Di situ nanti akan bisa bahagia. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, oleh karena itu kita di dalam surat 6 155 ya, itu kan Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fatabi'uhu wa taqula alakum turhamun. Di
Di sini tutup ayatnya juga la'alakum turhamun, agar supaya kamu diberi rahmat. Dan ini kitab Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi, maka ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Jadi menarik energi Allah tentang kasih sayang itu, kita menyadari bahwa kita ini diberikan kitab. Kitab itu bukan hanya Quran, kitab yang ada pada diri kita masing-masing. Suruh membaca. Ya, surat 17 Al-Isra ayat 13-14 itu, Iqra kita baca itu termasuk kitab yang ada di diri kita. Manakala kita sudah bangkit kesadaran, bangkit keisapan, ya, itu kita bisa membaca diri sendiri. Apakah diri kita ini masuk yang banyak baiknya atau buruknya? Yang tahu kita sendiri, Pak. Orang lain tidak tahu. Maka Iqra kita bacalah kitabmu. Rekamamu itu loh, baca saat kita dalam keadaan bangkit kesadaran kita. Tapi kalau masih tidur, belum bangkit ya sadarannya, ya membaca tidak bisa. Wong dirinya sendiri aja tidak tahu. Maka kan kita ini juga mengkaji ini untuk meniti ke dalam diri. Nah, oleh karena itu, ya, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kita membaca kitab sebagai petunjuk, juga kitab dalam diri kita, dan kita harus insaf, fataku, suruh etiba, ikutilah kitab tadi, ya, wataku, dan takutlah, insaflah, la'alakum turhamun, agar kamu itu diberi rahmat. Kita lanjut dulu, ya. Dalam surah Hujurat ayat 10, ya, ini ditutup ayat juga la'alakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wa taqullaha la'alakum turhamun. Sungguhnya kamu itu, orang mukmin itu bersaudara, ikhwah, ya. Maka suruh fa aslihu, berbuat baiklah, ya, baina akhawaykum, di antara saudara-saudaramu. Tidak ada kok Al-Quran perintah berbuat buruklah kepada temanmu, enggak ada, Pak. Pelitlah kepada temanmu, enggak ada. Sakitilah temanmu, rendahkanlah sahabatmu, tidak ada. Perintahnya apa? Asliku, berbuat baiklah, memberi, menolong, menghargai, menghormati, ya. La'alakum turhamun, agar kamu itu mendapat rahmat. Nah, kan tadi kalau kita menebar rahmat, rahmat itu kan kembali pada kita, ya. Itu namanya resonansi. Maka energi yang kita lontarkan, ya, itu ada getaran atau vibrasi dan juga frekuensi, itu nanti kembali pada kita. Maka dalam istilah takwa itu kan taknya tawadhu, qafnya qanaah, wawunya wirai, dan alif bengkongnya ya itu yakin. Jadi tawadhu itu rendah hati, qanaah itu mensyukuri yang sudah ada, rimo ing pandum. Kalau Bapak Ibu kemarin yang punya grup merindah semesta, itu saya fotonya Koko Prabu Bondalem, tak foto pun Mas ya. Hidup bahagia itu sederhana kan, gitu kan, ya. Trimo ing pandum, becik marang liyan, wis ngono. Ya. Wirai, hati-hati dengan yang syubhat. Ya, kita harus hati-hati dan yakin bahwa kita ini harus punya keyakinan bersih, teguh, kuat, dan akhirat, ya. Nanti kita yakin akan ke sana. Kalau tadi bahasa halusnya dimakamkan, ya, kalau yang bukan istilahnya dibuang, kan begitu. Maka modal utama adalah waktu dan kolbu. Jadi waktu itu modal yang di luar, Pak, ekstern. Kalau kolbu kita ini modal yang intern, yang di dalam. Jadi dua-duanya terus kita simetriskan. Maka kita sudah memanfaatkan waktu dengan kolbu ini baik sekali, maka
disitulah kita akan mendapatkan keberuntungan. Maka kalau penjelasan hafal surat wal asri itu kan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi semua manusia itu rugi. Ya. Pakai inna loh. Inna itu tekanan. Harusnya sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Illa dari in dan la, jika tidak atau kecuali alladzina amanu, yaitu yang beriman, aminus solihat, beramal soleh, dan ya watawasoi bil haq, saling berwasiat dengan yang hak, watawasau bis sabr, dan dalam berwasiat itu dengan sabar, kuncinya juga sabar. Maka kalau mlebu swarga itu nek ngajine gampang, ngaji semenit rampung ning nang swarga niku gampang. Nabi pengen swarga Bu, pengen. La takdob wis rampung mulih. Kowe aja nesu mung niku. Jangan marah lho. Kamu barakal jannah, la takdob barakal jannah itu kan ya. Sudah. Sakniki mboten sonan nggih, Bu. Biasanya sing nosonan kan wong adoh-adoh kono nek. Kalau sini kan enggak ada ya. Enggak ada bedanya. Karena waktu itu kenapa kita manfaatkan sebaik-baiknya? Nanti diingatkan deh, kurang 2 menit. Jadi waktu itu tidak akan kembali, tidak mungkin diganti, cepat habis ya, seperti komet meluncur. Kalau komet meluncurnya cepat sekali. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita menarik energi kasih sayang Tuhan. Jangan menarik kebencian setan. Setan itu dalam Al-Quran mengajak kemiskinan, mengajak permusuhan, mengajak kedengkian, mengajak cerah dan lain sebagainya. Tapi kalau Tuhan itu mengajak baik. Tuhan itu setiap saat membangun, setiap saat memelihara. Tuhan itu setiap saat mengatur, setiap saat memberi. Setiap saat Allah itu berkasih sayang. Tapi kadang manusia, kadang setiap saat malah merusak peradaban, kadang merusak tatanan, kadang manusia malah merusak sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Nah di sinilah maka kita yang sudah belajar, mari kita menarik energi kasih sayang Tuhan ini menjadi sesuatu yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Nah semoga yang sedikit ini, karena waktunya terbatas, kita bisa lanjut di materi yang lain ataupun kita lanjutkan tentang ini. Semoga ada manfaatnya. Yahdillahu linurihi ma yasha. Allah memberikan petunjuk semesta rohani kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa faqun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.